Yo, halo teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya di channel Wolf Warrior. Oke guys, jadi di video kali ini kita balik lagi di sesi batok ya, alias bahas tokusatsu. Nah, untuk sesi batok kali ini guys ya, kita bakal membawakan beberapa informasi yang tentunya berhubungan dengan episode yang nantinya akan tayang untuk serialnya Ultraman Trigger ya. Jadi informasi ini kita dapat dari hasil nonton ya, video preview yang kemarin di post sama pihak Suburaya gitu guys ya. Oke, kemudian segi informasi juga guys ya. Jadi minggu depan kan mulai dari Senin ya sampai Jumat itu saya bakal ada ujian akhir semester. Jadi untuk minggu-minggu ini bakal lebih sibuk ya. Tapi jangan khawatir ya, walaupun nanti saya masih ujian, itu saya udah bikin stok video. Jadi nanti biarpun saya sibuk, video tetap tayang gitu guys ya. Oke lah, ini kita langsung aja masuk ke dalam inilah inti dari video hari ini ya, biar nggak terlalu kepanjangan karena tadi di awal udah ngomongnya terlalu panjang gitu ya. Kebiasaan. Oke, jadi yang pertama guys ya, di video preview kemarin itu ya, di dekat akhir kita ngelihat nantinya di episode 1 Ultraman Trigger guys ya. Sorry banget ini ide muncul lagi. Jadi nanti di episode dari seri Ultraman Trigger ini masih punya kemiripan dengan seri Ultraman 3, di mana Yuzare ini guys ya, atau leluhur dari Yuna lah kita sebutnya, ini bakal muncul ya di hadapannya Kengo. Yang pastinya ini buat ngingetin si Kengo kalau dia itu kayak punya semacam ikatan dengan cahaya gitu ya. Jadi nanti dia bakal ngebimbing Kengo itu buat nyari tahu jati dirinya sebagai Ultraman Trigger ya. Jadi ini masih punya kemiripan dengan Ultraman 3 karena di episode 1 dari Ultraman 3 juga ya, itu Yuzare juga muncul dan ngebimbing si Daigo sampai akhirnya si Daigo itu ketemu sama piramid yang cahaya itu guys ya, dan akhirnya berubah jadi Ultraman 3 gitu ya. Oke, kita lanjut. Kita lanjut, kemudian markas baru dari para Dark Gens itu berada di dalam bawah air ya. Ini menarik banget sih ya untuk markasnya ya. Kemudian selanjutnya di sini ya, ini kalau kita lihat di preview awal untuk si Ignis di sini dia itu masih belum bawa Hyper Key sama God Sparklance yang versi darknya gitu ya. Mungkin kita sebutnya dark ya karena warnanya merah gitu ya. Ini masih yang di awal. Kemudian kalau dari foto yang kemarin kita post di bagi komunitas itu kita lihat si Ignis sudah bawa yang namanya Hyper Key sama Guts ini ya, Sparklance yang warna hitam itu ya. Kemungkinan masih belum tahu ya si Ignis itu dapat Guts Sparklance sama Hyper Key-nya dari mana ya. Nanti kita tunggu sampai serialnya tayang karena karakternya ini cukup menarik gitu guys ya. Apalagi dia karakternya bajak laut dan tujuannya dia itu masih belum diketahui ya kalau dari sedikit sinopsis dari preview kemarin gitu ya. Oke, kemudian yang paling saya tunggu ya untuk seri Ultraman Trigger ini nanti ngelihat pertarungan ini si God Falcon sama si Gazordnya, ini bakal keren banget sih. Apalagi ini battlenya kan di atas langit ya. Nah, untuk episode nanti ketika lawan si Gazord ya guys ya, ini itu si Trigger bakal pakai formnya yang Sky Type buat ngelawan si Gazord ini di atas langit. Ini bakal keren sih harusnya ya. Nah, lanjut guys ya, di deket yang video agak akhir itu kan di si ini ya, Kengo itu dalam wujud Ultraman Triggernya itu dia kayak dapat semacam penglihatan gitu ya, atau semacam flashback mungkin kita sebutnya ya. Dan di flashback tersebut dia itu ngelihat wujud dari ketiga Dark Giants ya, yaitu Carmilla, Dargon sama si Hudram gitu guys ya. Cuma untuk bagian yang saya sebut flashback ini bisa aja benar atau bisa juga salah gitu guys ya. Dan untuk yang bagian ini cukup menarik ya, ketika si Kengo dalam wujud ini kan ada kayak mata ini ya, kayak hologram matanya si Ultraman Trigger ya. Ini lumayan mirip sama pas si Ultraman Jet dalam ini ya, Riku dalam wujud Ultraman Jetnya dia juga kalau nggak salah pernah ditampilin kayak gini juga gitu ya. Atau mungkin ya teman-teman yang tahu Ultraman lain bisa bantu komen lah ya. Oke, kemudian kita lanjut ya. Ini nanti di episode 1 kita bakal ngeliat si Carmilla ini guys ya. Dia bakal datang ke reruntuhan tempat dimana adanya patung Ultraman Trigger. Kayaknya di sini si Carmilla itu mau mencegah gitu lah ya kebangkitan dari Ultraman Trigger. Jadi ya sebelum Ultraman Trigger bangkit, dia pengen ngancurin patungnya dulu ya. Dan di sini sayangnya si Carmilla itu ketemu sama si Kengo ya. Jadi nanti Kengo bakal dicambuk gitu guys ya, arah-arah gitu lah ya. Menarik ini ya. Ini mantan kekasih ketemu lagi sama cowoknya, jadi berantem langsung ya. Oke, kemudian di episode 1 juga ini ketua Shizuma ya, atau bapak dari si Yuna nanti bakal rekrut si Kengo-nya langsung guys ya. Dan di sini di awal episode nanti si Kengo-nya itu dikasihnya Hyper Key yang masih kosong ya, atau Hyper Key yang masih putih gini. Nanti ketika si Kengo itu sampai di lokasi yang ada ini ya, reruntuhannya Ultraman Trigger itu
kalau kalian lihat di preview kemarin ya, di hyper key-nya ini itu nanti bereaksi terus ngedapetin kekuatan dari Ultraman Trigger, dan akhirnya hyper key-nya itu berubah jadi hyper key yang multi type-nya gitu ya. Kemudian guys ya, ketua Shizuma ini dia tuh udah tahu ya identitas dari si Kengo ini. Jadi untuk Ultraman Trigger ini di awal-awal ini ya sudah kita ketahui ada 2 karakter gitu ya yang tahu soal identitas si Kengo ini yang bisa berubah jadi Ultraman Trigger ya. Jadi Shizuma ini ya, atau Kapten Shizuma ini bukan kapten ya. Jadi ketua Shizuma di sini itu milih Kengo karena suatu alasan yang sebenarnya cukup simpel ya. Karena Kengo di sini kalau dilihat karakternya ini cukup mirip sama karakternya si Goda Yusuke guys ya, dimana dia itu bertarung untuk melindungi senyuman dari orang-orang gitu ya. Jadi pas ngelihat karakternya ini kayaknya bakal jadi karakter yang penuh semangat sama easy going gitu lah ya. Oke, kita lanjut. Nah, satu fakta lagi yang kita dapetin dari preview kemarin di sini tuh ternyata ya si Yuna sama Akito itu masih anak SMA guys ya. Cuma yang paling ngejutin ini si Akito ini ya, ini jeniusnya gila banget ya, masih anak SMA tapi dia itu juga yang bikin God Sparkland sama ngedesain Nurdesego ya. Jadi gila, ini prestasinya bener-bener top banget gitu ya. Oke, kemudian seperti yang saya sampaikan di bagian komunitas kemarin ya, di sini itu kita bisa lihat ya kalau yang bikin God Sparklands-nya si Kengo ini yang bisa berubah bentuk itu ya si Akito ya. Dan orang kedua yang tahu identitas Kengo selain ketua Shizuma ya, itu ya si Akito ini guys ya. Dan bisa kita lihat dari ekspresinya si Akito ya, dia sebenarnya itu kayak nggak terima ya kenapa justru si Kengo yang dipilih untuk berubah jadi Ultraman Trigger gitu ya. Jadi di sini nanti kita kemungkinan bakal lihat ya rivalitas antara si Akito sama si Kengo ini. Mungkin bakal butuh waktu yang lebih panjang gitu ya supaya si ini kita lihat perkembangan hubungannya Akito sama si Kengo ya. Dan pasti nanti bakal ada momen dimana pada akhirnya si Akito ini bakal mengakui si Kengo sebagai Ultraman Trigger gitu ya. Kenapa dia bisa dipilih? Cuma juga kita bakal bikin satu teori juga ya, dimana bisa aja gitu ya nantinya untuk karakternya Akito ini karena dia iri sama si Kengo, akhirnya dia itu bikin yang namanya Dark Sparklands dan berubah jadi Dark Trigger ya. Cuma ini masih semacam asumsi gitu ya, atau teori ya, karena kalau kita ingat-ingat di serial Ultraman 3 gitu kan ada satu ini juga ya, ilmuwan itu yang lumayan gila yang akhirnya bikin berubah jadi Evil 3 gitu ya. Ini saya udah agak lupa karena nontonnya udah lama ya. Oke guys, itu aja untuk video pembahasan kali ini. Mohon maaf apabila di video kali ini masih ada kekurangannya. Nanti kalian silakan kasih kritik dan sarannya supaya kita bisa perbaiki untuk videonya ini bisa lebih baik lagi ke depannya ya. Kemudian ya semoga informasi yang disampaikan di video kali ini itu bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Kemudian terakhir ya seperti biasa lah ya, kalau kalian suka dengan videonya jangan lupa tinggal like dan bantu share videonya. Oke, kita ketemu lagi di next video. Akhir kata salam untuk sesuai Indonesia. Adieu.